Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Widya Wiyata. Hari ini dengan saya Cindy Fitriani, kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan dengan kepala sekolah kita tercinta SMP Widya Wiyata. Siapa lagi kalau bukan Mem Deni. Halo Mem, selamat pagi. Selamat pagi Miss Cindy, Iya. selamat pagi semuanya anak-anakku tercinta dan salam kenal juga yang belum kenal nih ya. Bagaimana Mem keadaannya hari ini Mem? Alhamdulillah sehat, Miss Cindy mudah-mudahan sehat juga Iya, dan amin. semua yang eh di mana ya di dunia ya Miss Iya. Cindy ya, semuanya lah sahabat kita sehat semua, dilimpahkan berkat Amin, bahagia. amin, amin, amin. Ya, kalau kita lihat Mem Deni ini di tengah kesibukannya itu masih bisa jaga kesehatan kan ya. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke Mem Deni, resepnya ini apa Mem di tengah pandemi ini Mem? Tetap bisa bugar dan sehat ini Mem. Alhamdulillah selama pandemi sebenarnya saya juga sempat sakit loh Miss Oh Cindy. iya. Cuman kembali kalau ini resep dari saya ya. Nah, pertama jaga pola pikir. Pasti semuanya ketika pandemi datang kan panik termasuk Iya, saya betul. tentunya. Kemudian saya ubah pola pikir positif, kemudian jaga nutrisi, pola makan seimbang dan olahraga jangan lupa. Nah, Ya, jangan penting. mager. Meskipun kerja di rumah harus tetap olahraga ya Mem ya. Betul, Iya. dimanapun bisa olahraga. Penting sekali itu untuk menjaga kesehatan kita. Oke, kalau kita melihat aktivitas Mem Deni itu padat sekali dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Mem Deni. Mem Deni bisa menceritakan kegiatan Mem Deni selama pandemi ini mungkin? Oke, sebenarnya selama pandemi sih sedikit nggak terlalu padat sebenarnya Miss Cindy ya daripada sebelum pandemi. Tetapi apa ya butuh untuk merubah memang cara kita beraktivitas. Nah, awal-awal juga bingung sebenarnya mau ngapain ya. Iya. Awal-awal memang sedikit mager juga, kebawa mager, tapi setelahnya mungkin Miss Cindy lihat, oh aktivitasnya mulai ada lagi ya, maksudnya mulai padat lagi. Iya. Jadi awal-awal saya tiap hari mendongeng loh untuk Oh, anak-anak. Saya mendongeng online ya. Hai anak-anakku positif sekali tercinta. nih kegiatannya. Kemudian masih parenting online juga karena parenting online sebenarnya saya sudah awali 3 tahun lalu. Jadi sudah online bertemu dengan para orang tua hebat. Kemudian ya itu tadi saya isi dengan olahraga mungkin porsinya lebih banyak, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ketika teman-teman sudah mulai juga sama-sama beradaptasi, akhirnya kegiatan yang tadinya tertunda bisa terlaksana kembali seperti itu Miss Nah, Cindy. seperti itu aktivitas Mem Deni di tengah pandemi ya Mem Iya, ya. tentunya kesibukannya juga di SMP Widya Wiyata Nah, dong. nah, kalau kita lihat postingan-postingan dari Mem Deni selalu memberikan energi yang positif. Apapun kegiatannya itu selalu diposting dengan kata-kata yang positif. Jadi kita yang melihat itu, wah, saya harus juga seperti ini nih ya Mem ya. Ketika kita dalam keadaan, wah, besok mau gini, ah males ah gitu. Ketika melihat Mem Deni, ah dari postingannya Mem Deni jadi semangat lagi nih. Jadi sangat-sangat menginspirasi sekali nih sosok Mem Deni. Terkait dengan Mem Deni sebagai kepala sekolah nih Mem di SMP Widya Wiyata, apa sih yang sudah dilakukan di SMP Widya Wiyata ini di era pandemi dalam menghadapi pendidikan yang kita tahu sendiri kan Mem, susah sekali untuk bisa beradaptasi dengan adaptasi baru ini. Mungkin Mem Deni bisa menjelaskan dan sekaligus yang sobat-sobat di rumah yang belum tahu SMP Widya Wiyata itu apa sih? Nah, ya, Mem Deni juga silakan bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Miss Cindy. Nah, tentunya ketika pandemi semua berpikir bagaimana harus mengatasi, beradaptasi, karena itu penting ya. Betul sekali Mem. Ini adalah istilah kata kita dipaksa untuk masuk ke era yang instan, yang tadinya kita nggak sangka-sangka era itu mungkin nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun depan, ternyata kita harus dipaksa untuk mulainya sekarang, yaitu bagaimana kita bisa pembelajaran jarak jauh atau online itu tadi, seperti Betul itu. sekali Nah, Mem. itu yang langsung kita tanggapi dengan positif tentunya. Nah, ini kembali lagi mindset ya. Dan saya bersyukur tim guru di SMP Widya Wiyata sangat solid. Em, ketika pandemi ini hadir bisa diajak untuk sama-sama berlari istilahnya. Kita nggak bisa lagi jalan di tempat seperti Betul itu. sekali. Kemudian waktu itu saya ingat banget
karena waktu pandemi hadir itu waktunya PTS atau PAS ya? Mau PS ya? PTS, Oh masih PTS. PTS. Nah, itu langsung kita berubah, kemudian langsung semua online, ujian sekolah juga Iya. memang sudah 3 tahun yang lalu kita online ya, tapi running well istilahnya. Memang beberapa anak ada yang harus kita bantu beradaptasi juga termasuk orang tua, tapi so far teratasi Miss Cindy. Kemudian ketika masuk ke pembelajaran tahun ajaran baru ini sudah mulai guru pun yang tadinya agak sulit, ada yang kesulitan beradaptasi, tapi karena itu tadi saling bahu membahu, mana yang nggak bisa, hayu sama-sama bergandeng tangan, akhirnya semua teratasi dengan baik, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah ya Mem. Nih kalau kita lihat pembelajaran di Widya Wiyata ini, di SMP Widya Wiyata ini sangat produktif ya Mem ya. Jadi meskipun di tengah pandemi ini tetap kita Zoom, jadi bisa memantau anak-anak ya Mem ya di SMP Betul. Widya Wiyata sendiri. Nah mungkin ini yang di rumah ada yang belum tahu Mem, SMP Widya Wiyata itu. Mungkin Mem bisa menjelaskan sedikit saja SMP Widya Wiyata itu seperti apa profilnya. Iya, nggak kenal maka tak sayang kan Miss Iya, Cindy ya. kalau sayang udah harus ke sini ya. Betul. Nah, SMP Widya Wiyata ini awalnya adalah SD Widya Wiyata yang Oh, berdiri tahun 2007, kemudian SMP-nya sendiri tahun 2012. Nah, jadi punya visi dan misi yang luar biasa, terutama tentang bagaimana meletakkan dasar-dasar pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, makanya di awal memang kurikulum itu kita pakai kurikulum nasional ya, tetapi ada tambahan-tambahan mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Jadi kita basically adalah sekolah nasional ya. Kemudian inklusi juga, di mana kalau kita berbicara inklusi ada siswa berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan siswa reguler. Tapi kalau saya pahamkan di sini bahwa sekolah inklusi versi Widya Wiyata itu adalah lebih luas lagi. Sekolah kami tidak eksklusif, tapi inklusif, tidak hanya dengan potensi siswanya, tetapi juga latar belakangnya Miss Cindy. Karena siswa kita, peserta didik kita dari latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, kemudian tapi keberagaman ini membuat kita banyak belajar. betul. Jadi dan kita mengedepankan juga pendidikan karakter, Miss Cindy. Ya, ini yang paling penting Ya. ini. Karena anak zaman sekarang itu Mem kalau tidak ada karakter itu wah bahaya sekali nih. Nah, Karena generasi muda itu penerus bangsa ya Mem. kenapa Yayasan Widya Wiyata khususnya ya kita concern di pendidikan sekolah dasar SD SMP nih Ya. kalau kita berbicara. Nah, ini kan kelanjutan ya SD dan SMP. Nah, itu karena basic dari pendidikan karakter itu sampai 15 tahun, 0 sampai 15 tahun. Oh, Harapannya anak-anak yang belajar di Widya Wiyata hingga lulus SMP Widya Wiyata itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, Miss Cindy. nah, istimewa sekali nih berarti SMP Widya Wiyata ya Mem. Nah, dia tahu jati dirinya, dia selesai dengan dirinya, dan ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya, mereka sudah enjoy, sudah selesai, dan mereka tahu apa yang dia mau. Wah ini hebat sekali nih SMP Widya Wiyata dari profil yang sudah dijelaskan oleh Mem Deni. Dan selain itu ini saya sebagai guru juga ini ya. Jadi bukan sebagai host saja tapi sebagai guru juga. Nah ini kalau saya lihat SMP Widya Wiyata itu adalah salah satu sekolah yang memanusiakan manusia ya Mem ya. Kita tidak pernah ada diskriminasi atau rasisme. Oh kamu agamanya seperti ini, oh kamu ini, dan merasa paling benar sendiri ini. Saya tidak melihat itu di SMP Widya Wiyata. Jadi untuk kalian semuanya yang ingin bisa mengenal suku yang lain dan bertoleransi dengan agama yang lain nih, SMP Widya Wiyata itu tepat sekali ya Mem ya. Betul, jadi kalau saya bilang SMP Widya Wiyata ini adalah Indonesia Mini di Sidoarjo. Nah betul sekali. Nih apalagi sekolah SMP Widya Wiyata ini juga mengikuti perkembangan-perkembangan zaman ya Mem ya. Apalagi dengan yang terkait hal baru-baru ini Mem ya, yaitu Merdeka Belajar. Ini pasti nggak asing semuanya yang ada di rumah kan ya. Apa itu Merdeka Belajar? Nah ini mungkin ada juga yang belum tahu, Mem bisa menjelaskan terlebih dahulu Merdeka Belajar itu seperti apa sih menurut Mem gitu. Jadi Merdeka Belajar ini sebenarnya kan program baru dari Kementerian Pendidikan ya di era Mas Nadiem Makarim ya. Mas Jadi Menteri. era Menteri Indonesia Maju. Oke. Nah,
Kalau, saya lihat dari yang beliau sampaikan, esensinya Merdeka Belajar ini adalah merdeka berpikir, Miss Cindy, ya. Jadi kalau berbicara merdeka berpikir berarti, nah ini kembali lagi ujung tombaknya adalah guru, ya. Jadi gurunya dulu yang harus Iya, merdeka, baru kemudian pembelajaran juga anak-anak akan merdeka, Miss Cindy. betul sekali, Mem. Nah, itu tadi tentang merdeka belajar Mhm, ini ya. Terkait dengan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa SMP Widya Wiyata itu mengikuti perkembangan zaman ya, Mem mhm. ya. Nah, ini Mem juga bisa menjelaskan bagaimana sih merdeka belajar di SMP Widya Wiyata ini, Mem? Oke, sebenarnya program Merdeka Belajar ini kita benar-benar sambut dengan luar biasa. Kita senang sekali karena sejalan dengan visi dan misi Widya Wiyata, gitu kan? Dari awal Widya Wiyata memang menekankan pada kompetensi siswa, individual differences. Kenapa kita sekolahnya inklusi, Betul Miss sekali. Cindy? Nah, kalau kita berbicara Merdeka Belajar di Widya Wiyata sebenarnya dari awal Widya Wiyata sudah Sudah merintis yang melakukan. namanya Merdeka Belajar. Contohnya kita juga pembelajaran itu dengan model apa design thinking. Nah, itu anak-anak kita beri kesempatan mereka untuk contohnya berpikir nih kelasnya mau dibuat seperti Iya, apa. Mereka punya desain seperti apa. Kemudian pembelajarannya juga demikian, nggak harus di kelas, bisa di luar kelas benar. ya kan. Ada kita juga pembelajaran field trip seperti itu ya. Kemudian kita juga ada pembelajaran-pembelajaran contohnya kolaboratif antar mapel. Nah, itu penting Nah, sekali. ujiannya, prakteknya nih udah kolaboratif seperti itu. Jadi em, nah ini tadi ujung tombaknya yaitu tadi di sini adalah guru. Nah ini yang saya cukup luar biasa keren guru-guru Widya Wiyata ya, termasuk Miss Cindy Waduh. teman-teman. Hai anak-anakku, beliau juga baru Aduh. memenangkan sebuah kompetisi Harapan 2 PP Lingasih Iya, ya, betul Duta sekali. Lingkungan Sidoarjo. Nah ini Widya Wiyata tidak hanya apa istilahnya membantu untuk discovering ability anak-anaknya, peserta didiknya, tapi juga gurunya Benar. juga. Semua di lingkungan sekolah kita hargai semua potensinya. Kita dukung deh. Ya, ini upgrading guru-gurunya juga bagus sekali. Mungkin di sekolah lain juga pasti ada juga hal seperti ini ya, Mem Hmm, ya. Nah, tapi di sekolah Widya Wiyata ini di guru-gurunya lebih dikedepankan bahwa setiap hari itu harus melakukan pembaruan, hmm, hal-hal apa sih yang harus dilakukan gitu. Kreativitas seperti apa sih yang dilakukan. Termasuk Mem Diani juga memberikan gebrakan-gebrakan yang baru, memberikan suntikan kepada kita, dorongan supaya ayo Miss, Mister hari ini kita melakukan apa ya gitu. Nah, ayo Miss dan Mister bagaimana sih anak-anak hari ini harus kita apakan ya gitu kan Mem ya. iya, Ya, karena di anak-anak sekarang kan berbeda, Miss iya Cindy betul ya. sekali. Apalagi di era pandemi ini, kita tahu orang tua juga agak sedikit apa kayak shock terapi ya, Iya, tiba-tiba anak harus berada di rumah betul seperti sekali itu. Mem. Tetapi kita tidak boleh apa meninggalkan tanggung jawab juga, bagaimana tanggung jawab kita memberikan pendidikan, pengajaran, proses belajar mengajar itu tetap berlangsung Ya, seperti itu walaupun dimanapun. Untungnya anak-anak ini kan juga mulai terbiasa ya, mulai jadi beradaptasi. betul gitu Miss Iya. Cindy. Terkait dengan produktivitas nih Mem. Mm-mm. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas di awal-awal tadi tentang Mm-mm. program-program di Iya. SMP Widya Wiyata. Untuk program sendiri selama pandemi ini yang Mem Dani ketahui apa saja yang sudah berjalan ya Mem? Oke, kalau selama pandemi ini tentunya proses belajar mengajar ini Betul. kan tetap berlangsung ya. Kemudian ujian kita sudah online Ya. semua. Walaupun nanti, nah ini nih penting ya, walaupun nanti ada wacana kita akan kembali tatap muka, anak-anak boleh hadir ke sekolah, ujiannya tetap online loh ya. Mantap. Nah, kita nggak boleh mundur Iya, kita lagi tidak ya. boleh meninggalkan yang sudah Nah, ada. betul. Kemudian kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan, contohnya upacara Iya, kemarin betul. memperingati HUT RI ya, kita sudah live online Iya, ya, anak-anak di rumah, guru-gurunya yang betul. jadi petugas Nah, upacara, gitu kan. Kemudian lomba-lomba pun kita tetap adakan juga online. Jadi untuk mengasah kompetensi anak-anak.
Kemudian juga kemarin kita baru selesai pemilihan OSIS Miss Nah, itu yang Cindy paling ya. penting nih. Selamat ya Selamat buat untuk anak-anak. Nathan sebagai ketua OSIS dan Kiara sebagai Kiara sebagai wakil. wakilnya dan pengurusnya tentunya semua yang sudah terpilih. Kemudian sudah melaksanakan LDKS virtual juga. Nah, online juga ya. Wah, itu maraton 2 hari kita Iya. LDKS ya, seru ya Miss Betul Cindy sekali, ya. Mem. Latihan baris berbaris Nah, pun kita tetap sajikan online, harus virtual. stay on. Nah, itu apa ya, kita siasati lah. Betul. Kita mengikuti, yang penting kegiatan tidak boleh terlewatkan. Memang beberapa kita apa istilah kata nih, fleksibel, mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak, yang kita bisa pokoknya semaksimal mungkin anak-anak berkegiatan. Betul. Ya, karena tentunya anak-anak kan tidak hanya proses belajar mengajar dengan guru-guru mapelnya saja, tapi kita juga harus discovering ability-nya mereka, potensinya. Kita berusaha untuk melejitkan potensi anak-anak seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya Mem ya, pandemi ini bukan sebagai penghalang, justru sebagai tantangan kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator anak untuk bagaimana sih bisa berkembang di tengah hal seperti ini. Kalau tidak ada pandemi mungkin kita akan stay di tempat konvensional ya Mem ya. Betul. Sampai nanti juga akan tetap tidak mau meninggalkan budaya-budaya lama ya. Karena yang pasti itu kan perubahan. Nah, mau nggak mau ya nggak mau berubah ya akan tertinggal. Betul. Nah, kita memilih untuk berubah. Semoga mudah-mudahan semua yang menonton juga mulai kita harus berubah. Ayo kita berubah sama-sama ya. Jadi harus berprogres meskipun di tengah pandemi seperti ini, bukan halangan ya Mem ya. Kita juga bisa tetap berkarya meskipun harus virtual atau seperti apa itu. Karena kedepannya juga kita tidak akan tahu gitu bahwa Indonesia pendidikannya akan terus-menerus mengikuti kemampuan zaman digitalisasi. Apalagi yang baru-baru ini ya Mem, PISA ini. Nah itu AKM PISA. AKM, nah ini pada tanda tanya nih pasti ya, AKM itu apa? Nah kita nanti bahas lebih lanjut nih AKM Miss Cindy PISA itu ya. Iya. AKM PISA yang harus mengikuti perkembangan digitalisasi gitu, terkait dengan COVID seperti ini. Nah ini setelah kita membahas tentang sekolah nih Mem, mungkin Mem bisa kasih tips dan trik untuk anak-anak dan pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, sahabat Widya Wiyata. Ini anak-anak atau orang tua juga atau semua di segala lapisan atau kalangan ini Mem. Bagaimana sih Mem Deni mengatur waktu menjadi kepala sekolah dan kehidupan sehari-hari, dan apalagi Mem Deni sebagai seorang ibu. Nah ini strong woman. Jadi Mem Deni ini adalah gambaran dari Kartini zaman terkini gitu ya. Boleh kasih tips Mem? Iya, jadi kalau untuk anak-anak nih ya, jadi saya yakin anak-anak yang lebih dulu lebih cepat beradaptasi Miss Cindy. Saya sebenarnya nggak khawatir dengan anak-anak, cuman mereka harus belajar manajemen waktu. Manajemen waktu ini kapan dia belajar, kapan dia bermain, kapan mengerjakan tugas ya, itu penting. Jadi belajar manajemen waktu, karena sedikit banyak mereka punya kebebasan mengatur waktunya. Betul ya. Nah juga walaupun di rumah tetap produktif beraktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kemudian untuk orang tua, nah saya juga orang tua, anak saya juga lagi memulai perkuliahannya online juga ya. Nah kita pertama pastinya wajib memfasilitasi ya semampu kita ya, apalagi pemerintah juga sudah memfasilitasi sebenarnya, walaupun belum maksimal mungkin, tapi kita wajib sebagai orang tua mendukung program ini, bergandeng tangan dengan sekolah ya. Jika ada kesulitan atau apa, tinggal dikomunikasikan aja sebenarnya. Karena dari pemerintah juga sudah membuka keleluasaan lebih luas, istilahnya apa nih kesulitannya, sudah ada nih solusinya, tinggal bagaimana komunikasi sebenarnya ya. Jadi harus bergandeng tangan orang tua. Saya juga namanya kampus sekarang kan kampus Merdeka juga Miss Cindy. Itu saya juga wah seperti apa, saya kan harus update juga karena anak saya kuliah ya. Tidak hanya sekolah. Wah luar biasa ya, ternyata program-programnya juga keren gitu kan. Walaupun saya banyak update juga, wah kok kayak gini ya sekarang, tapi ya sudahlah,
kita harus dukung kan Iya, kayak gitu. Itu karena pasti sudah terpikirkan untuk kemajuan kebutuhan anak-anak kita seperti itu Miss Cindy. iya. Jadi yang penting ambil hikmahnya, positive thinking, pasti ada solusi. Tepuk tangan untuk Mem Denny ini, hebat sekali pokoknya. Sudah kalau Mem Denny ngomong ini serasa bahwa waduh, tergeletak hati saya gitu. Ya, dan kita lihat ya Mem ya, di Widya Wiyata, SMP Widya Wiyata ini khususnya lebih concern ke orang tua. Kita komunikasinya juga dua arah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu apabila ada kesalahan atau hal-hal yang memang tidak dilakukan, harusnya apa ya Mem? Maksudnya hari ini mungkin mengerjakan tugas, kemudian tidak mengerjakan. Nah, kita komunikasinya dua arah ya Mem ya. Jadi untuk orang tua di rumah jangan khawatir, pasti kita akan selalu memantau ya Mem ya. Ya, yang penting itu tadi menjaga komunikasi. Betul sekali. Jadi tinggal obrolkan. Iya. Speak up. Betul sekali Mem. Nah ini mungkin pesan untuk Mem di untuk orang tua di rumah, untuk anak-anak di rumah terkait dengan pandemi seperti ini, bagaimana sih untuk tetap bisa belajar gitu. Apalagi untuk orang tua, kalau untuk orang tua itu bagaimana sih untuk bisa memantau anak-anaknya belajar gitu. Karena juga anak-anak jam sekarang tuh nakal-nakal Mem. Jadi iya saya online belajarnya gitu. Ternyata waktu online di kamar tidur, kameranya dimatikan gitu. Nah ini siapa yang di rumah ini biasanya itu ya. Ya, Nah ini kasih tips Mem. memang ini apa ya, hal-hal kalau bilang kenakalan-kenakalan anak itu biasa terjadi di offline pun. Kalau di kelas ada yang Iya. tidur nggak muridnya, ada 1-2 kali ya mereka melakukan. Nah itu wajar sebenarnya. Nah itu yang penting kan komitmen ya. Nah itu membangun komitmen dengan anak. Jadi nggak cuma tanggung jawab orang tua di rumah, tapi komitmen guru juga dengan anak-anak. Kenapa saya selalu bilang di awal persepsi, sampaikan komitmennya seperti apa Betul dulu. sekali. Ingatkan komitmennya, namanya anak-anak Iya. itu tetap kita harus berulang kali untuk menyampaikan ya. Kalau komitmen sudah ada, memang tiap anak kan berbeda-beda. Jadi pasti anak-anak punya tanggung jawab di situ. Nah, tapi juga orang tua di rumah nggak boleh lalai juga. Ini kan kita posisinya bergandeng tangan nih sekarang, ya kan? Memang peran orang tua juga penting, ya. Ada waktunya, ada kali waktu, ya tanyakan atau pantau, diintip. Saya juga kadang-kadang ngintip anak saya waktu kuliah loh, Miss Cindy. Kok kameranya Matikan. dimatikan, nyalain dong. Suka saya juga gitu. Namanya anak-anak ya kayak gitu. Karena memang pasti ketika di rumah dan di sekolah kan berbeda ya. Iya. Nah itu juga harus dipahami, guru juga memahami itu. Sebatas mana toleransi itu ada, seperti itu Miss Cindy. Nah kalau yang bekerja pastinya kan saya nggak bisa nih memantau anak-anak saya. Nah itu bagaimana ketika berangkat, sebelum berangkat kerja atau malam sebelum tidur, itu sudah ada komitmen juga. Sebenarnya membangun komitmen dengan anak itu penting. Kalau sudah ada komitmen pasti ada tanggung jawab di situ. Sinergi ya Mem, Iya. antara guru, anak dan Betul. orang Nggak perlu tua. marah-marah lagi Iya. gitu kan. Kalau marah cantik aja, ya tetap cantik. Ya jadi tipsnya ini dari Mem Denny seperti itu ya, untuk orang tua di rumah dan juga untuk anak-anak di rumah. Iya. Jadi sebetulnya tidak perlu marah-marah anak, hari ini Pak Jojo harus gini. Karena kalau lihat sekali miris ya Mem ya, di luar sana kalau dilihat di sosmed itu ada orang tua yang anaknya tidak bisa dipukulin gitu. Sampai ada Iya, anaknya bunuh diri gimana betul tuh? sekali. Nah itu jadi penting sekali adanya kolaborasi antara guru, orang tua dan juga anak. Nah ini Mem, karena kita sudah berbincang-bincang banyak, apa sih pesan sedikit untuk anak-anak yang menendang supaya oh iya ya gitu. Mungkin Mem bisa kasih Menendang tips. mereka. Enggak sih. Jadi sebenarnya tetap jaga semangat ya, bahwa dimanapun kalian berada, kalian ini juga belajar ya. Ingat, belajar bisa di mana saja ya. Jadi itu yang harus dijaga semangatnya. Nah karena semangat ini adalah modal utama kita ya. Nah kalau kalian sudah jaga semangat, pasti semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat membantu orang tua, semangat mengerjakan hal-hal positif, itu penting ya. Jaga semangatnya. Nah itu
Kalau saya selalu kan bilang semangat itu menular loh, gitu. Iya. Kalau kita semangat ketika kita belajar online bisa menyemangati yang Yang lain, ya kan? Nah itu penting. Ayo kita tetap semangat dimanapun dan apapun kondisinya. Ya itu adalah tips terbaik dari Mem Denny ini untuk di rumah. Semangat pokoknya walaupun tanpa penyemangat loh. Saya maksudnya memang. Udah ya semangat aja. Iya, jadi harus tetap semangat nih. Apalagi di tengah pandemi ini, jangan hanya kegiatan seperti hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya karena pandemi. Aku di rumah aja nggak apa-ngapain, harus tetap berproduksi ya. Ya. Mem ya, produktif, Nah itu tadi berproduktif. kenapa saya bilang manajemen Iya. waktu. Betul sekali. Ikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada ya Mem. Yang sekiranya dulu kegiatannya offline kemudian dijadikan virtual, tetap harus diikuti ya Mem ya. Harus tetap bisa menjadi inspirasi di tengah pandemi seperti ini. Kita hanya merubah caranya saja. Iya, bukan untuk memundur total seluruhnya gitu. Ya kita harus memberikan solusi yang terbaik untuk diri kita di tengah pandemi seperti ini. Kayak bincang-bincang tadi sangat menginspirasi sekali nih Mem, menurut saya nih Mem. Ya mudah-mudahan nih yang belum kenal SMP Widya Wiyata Bisa mau kepoin lebih lanjut ya Mem. Ya, oh ternyata pembelajarannya asik loh ya. Guru-gurunya terutama asik karena pembelajaran asik itu berasal dari guru-guru yang Guru-gurunya. asik. Nah ini contohnya nih gurunya asik banget gitu Iya. kan. Diajak senam, joget terus. Iya. Kecuali TikTok ya nggak bisa loh TikTok. Ya itu saja Mem. Sekian dari saya dan Mem. Ya. Kita pamit undur diri ya Mem ya. Iya. Selama berapa menit tadi kita sudah berbincang-bincang. Waktunya sudah habis dan kita pamit undur diri ya Mem ya. Mudah-mudahan ada perbincangan berikutnya. Nah, betul sekali. Nanti tetap harus ikuti nih sahabat-sahabat Widya Wiyata di rumah. Jadi ya jangan hanya melihat podcast ini aja. Dan jangan lupa follow SMP Widya Wiyata di Instagramnya dan juga subscribe dan like channel ini ya Mem ya. Untuk mengetahui lebih lanjut Widya Wiyata itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Saya Cindy Fitriani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mem Denny juga. Sama-sama. Salam sehat selalu. Saya sehat. Semuanya Anda juga sehat. Kita Ya. sehat, semua sehat. Iya. Mohon maaf. Sekian dari kami berdua ya Mem ya. Mungkin Mem juga menutup closingnya. Kali tadi saya nggak membuka. Sekarang Mem Oh, saya yang mau closing. menutup. Coba. Karena saya tadi sudah membuka Mem. Oke. Nah, mudah-mudahan tetap mengenai semangat, tetap semangat ya. Kita akan berproses bersama-sama. Jangan salah nih, gurunya juga belajar loh di sekolah. Kalian belajar, kita juga belajar, semua belajar. Mudah-mudahan orang tua juga tetap semangat, nggak cuma anaknya saja. Mudah-mudahan pandemi segera berhasil dan berlalu. Amin. Nah, kita akan bertatap muka kembali, tunggu tanggal mainnya. Iya. Kita akan bertatap muka di sekolah ya. Yang belum tahu Widya Wiyata, silakan mampir-mampir di Widya Wiyata. Kita selalu siap hadir menerima Anda semua untuk tahu mengenal lebih lanjut Widya Wiyata. Demikian, salam. Terima kasih. Dadah.